Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang soal cerita yang berhubungan dengan SPLDV. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini agar lebih berkembang lagi dan saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Menentukan langkah-langkah menyelesaikan soal cerita SPLDV. Yang pertama adalah cari dua buah benda yang ada di dalam soal cerita. Misalkan bendanya apa di dalam soal cerita itu, tinggal kita cari, kita tentukan. Misalkan baju dan celana, TV dan radio, apel dan jeruk dan sebagainya. Nah, itu harus kita cari. Nanti kalau sudah ketemu dua buah bendanya, baru kita ke langkah yang kedua, yaitu memisalkan benda pertama dengan variabel X dan benda kedua dengan variabel Y. Ya, misalkan bendanya baju dan celana, ya berarti nanti tinggal kita misalkan baju itu kita misalkan dengan X dan celana itu kita misalkan dengan Y. Kemudian langkah yang ketiga, tulis model matematika dari permasalahan yang ada di dalam soal cerita ke dalam bentuk SPLDV. Jadi nanti setelah kita baca, kita tahu permasalahannya, itu kita tuliskan ke dalam bentuk SPLDV. Kemudian yang keempat, selesaikan model matematika tersebut hingga ketemu nilai HP atau himpunan penyelesaiannya. Nah, baru yang terakhir, langkah yang kelima, membuat kesimpulan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Contoh yang pertama, Anissa dan Melanie pergi ke toko buku bersama-sama. Anissa membeli 2 buku tulis dan 3 pensil seharga Rp7.000, sedangkan Melanie membeli 1 buku tulis dan 2 pensil seharga Rp4.000. Pertanyaannya, tentukan harga masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Ya, jadi 1 buah buku tulisnya itu harganya berapa, 1 buah pensilnya itu harganya berapa. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, kita cari 2 buah benda yang berada di dalam soal cerita. Nah, di sini bendanya apa? Buku tulis dan pensil. Ya, jadi ada buku tulis dan pensil. Pasti ada 2 buah benda yang ada di dalam soal cerita. Nah, itu langkah pertama, kita cari dulu. Sini bendanya buku tulis dan pensil. Jadi kita misalkan di sini buku tulis kita misalkan dengan X, pensil kita misalkan dengan Y. Nah, kalau Anissa membeli 2 buku tulis, ya buku tulis ini kan X, berarti 2X kita tulis nih, 2X. Dan 3 pensil, berarti plus 3Y. Berapa harganya? 7.000. Ya, jadi bentuk SPLDV-nya 2X plus 3Y sama dengan 7.000. Nah, sedangkan Melanie membeli 1 buku tulis. Nah, karena 1 buku tulis berarti cukup ditulis X saja, karena cuma 1. Dan 2 pensil berarti ditambah dengan 2Y sama dengan 4.000. Ya, sama dengan 4.000 sih. Nah, jadilah bentuk SPLDV seperti ini. Ya, jadi setelah kita modelkan soal cerita di atas dengan menggunakan SPLDV, baru kita selesaikan SPLDV ini agar ketemu nilai HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, terus metode apa yang digunakan? Nah, itu metodenya bebas, tergantung kalian yang menguasainya, itu yang kalian kuasai metode apa gitu. Boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi, boleh juga pakai metode gabungan. Ya, yang penting intinya HP-nya nanti ketemu. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan metode gabungan. Ya, berarti ada eliminasi dan ada substitusi. Untuk mencari nilai X kita menggunakan eliminasi. Ya, kita tulis ulang di bentuk SPLDV-nya ke sini. Kemudian kita mencari nilai X dulu. Kalau kita mencari nilai X, maka yang kita samakan adalah nilai Y-nya. Di sini nilai Y-nya masih beda, yang atas 3, yang bawah 2. Berarti biar sama kita kalikan silang. Yang 3 dikalikan 2
yang 2 dikalikan 3. Persamaan yang pertama dikalikan 2, berarti 2x kali 2 4x ditambah 3y kali 2 6y sama dengan 7.000 kali 2 sama dengan 14.000. Kemudian persamaan yang kedua dikali 3, berarti x dikali 3 sama dengan 3x ditambah 2y kali 3 6y sama dengan 4.000 dikali 3 12.000. Ya, di sini y-nya sudah sama-sama 6y, tinggal kita kurangkan saja karena tandanya sama ya, berarti kita kurang. 4x dikurang 3x itu sama dengan x. Ya, sama dengan ini udah pasti habis kan, kita coret. Kemudian 14.000 dikurang 12.000 itu sama dengan 2.000. Jadi nilai x-nya adalah 2.000. Ya, x sama dengan 2.000 ini artinya apa? Lihat, x ini adalah buku tulis. Nah, kalau buku tulis berarti di sini berarti harga satu buku tulis. Nah, udah ketahuan nih. Berarti harga satu buku tulisnya sama dengan 2.000. Setelah itu setelah kita ketemu nilai x-nya ini, kita cari nilai y-nya. Kita pilih salah satu persamaan. Ya, di sini saya menggunakan persamaan yang kedua. X plus 2y sama dengan 4.000. Kita salin di sini. Kemudian kita masukkan nilai x-nya. Ya, x sama dengan 2.000, berarti x di sini kita ganti dengan 2.000 ditambah 2y sama dengan 4.000. 2y sama dengan 4.000, ini pindah ruas ke kanan jadi min 2.000. Dan 2y sama dengan 4.000 dikurang 2.000 sama dengan 2.000. Y sama dengan 2.000 dibagi dengan 2. Ya, bagi dengan 2. Y-nya sama dengan 1.000. Y sama dengan 1.000, ini artinya adalah harga satu buah pensil itu sama dengan 1.000. Ya, artinya seperti itu ya. Jadi langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Ya, jadi setelah HP-nya sudah ketemu nih, X-nya 2000, Y-nya 1000, baru langkah terakhir kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Nah, di sini kan yang ditanyakan tentukan harga masing-masing satu buku tulis dan satu buah pensil. Ya, jadi kesimpulannya jadi harga satu buah buku tulis adalah 2.000. Di sini nilai X-nya 2.000. Sedangkan harga satu buah pensil adalah 1.000. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Naila, Nabila, dan Nining pergi ke pasar bersama-sama. Naila membeli 1 kg apel dan 2 kg jeruk seharga 50.000. Sedangkan Nabila membeli 2 kg apel dan 1 kg jeruk seharga 70.000. Jika Nining membeli 2 kg apel dan 3 kg jeruk, berapakah harga yang harus dibayar oleh Nining? Langkah yang pertama, seperti biasa, kita cari dua buah benda yang berada di dalam soal cerita ini. Bendanya apa? Apel dan jeruk. Nah, jadi kita misalkan apel kita misalkan dengan X dan jeruk kita misalkan dengan Y. Ya, setelah kita misalkan seperti ini, baru kita lihat di sini. Naila membeli 1 kg apel. Nah, karena cuma 1 kg apel berarti X ditulisnya. Ya. Kalau 2 kilo berarti 2X, kalau 3 kilo berarti 3X. Nah, karena cuma 1 kilo berarti cukup ditulis X. Ditambah 2 kg jeruk. Nah, berarti kalau jeruk itu Y, berarti 2Y sama dengan berapa harganya? 50.000. Kemudian yang kedua, sedangkan Nabila membeli 2 kg apel, berarti 2X. Ya, karena apel ini X, karena dia belinya 2 kg berarti 2X. Ditambah 1 kg jeruk, berarti 1Y atau Y. Sama dengan 70.000. Ya, sama dengan 70.000. Nah, di sini jadi kan bentuk SPL Devi. Nah, nanti di sini jika Nining membeli 2 kg apel dan 3 kg jeruk. Nah, berarti nanti yang ditanyakan nilai 2X ditambah 3Y. Nah, berapa harganya yang harus dibayar oleh Nining? Nah, langkah pertama kita cari dulu nilai HP-nya, nilai X dan nilai Y. Nah, di sini kita sudah dapat nih bentuk SPL Devi-nya. Kemudian kita selesaikan ya.
boleh menggunakan metode yang kalian kuasai apa aja, yang penting nilai HP-nya ketemu. Di sini sebagai contoh saya menggunakan metode gabungan. Yang pertama kita menentukan nilai X, ya, menggunakan metode eliminasi. Untuk menentukan nilai X, maka yang kita samakan adalah nilai Y-nya. Nilai Y-nya yang atas 2, yang bawah 1. Berarti biar sama 2 dikali 1, 1 dikali 2. Persamaan yang pertama dikali 1 berarti tidak berubah. X plus 2Y sama dengan 50.000. Kemudian persamaan yang kedua dikali dengan 2. 2X dikali 2 sama dengan 4X. Ditambah Y dikali 2 sama dengan 2Y. Sama dengan 70.000 dikali 2 sama dengan 140.000. Kemudian dikurang, ya, ini 2Y nya coret karena sudah habis, ya, dikurang 2Y dikurang 2Y 0. Kemudian X dikurang 4X itu sama dengan min 3X, ya, sama dengan 50.000 dikurang 140.000 itu sama dengan min 90.000. Jadi nilai X nya adalah min 90.000 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah 30.000. Ya, sudah ketemu nilai X nya sama dengan 30.000. X sama dengan 30.000 ini artinya adalah harga 1 kg apel itu sama dengan 30.000. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y kita menggunakan substitusi di sini, ya, karena gabungan kan. Ini eliminasi, ini substitusi. Kita pilih salah satu persamaan ini. Nah, sebagai contoh saya menggunakan persamaan yang pertama, X plus 2Y sama dengan 50.000. Nanti kalau kalian menggunakan persamaan yang kedua juga boleh, ya. Nanti kalau dihitung hasilnya pasti akan sama. X plus 2Y sama dengan 50.000, nilai X nya 30.000 sudah ketemu nih, tinggal diganti. X diganti dengan 30.000 ditambah 2Y sama dengan 50.000. 2Y sama dengan 50.000 dikurang 30.000, ini pindah ruas jadi min 30.000. 2Y nya sama dengan 50.000 dikurang 30.000 sama dengan 20.000. Y nya 20.000 dibagi 2, ya, nilai Y nya sama dengan 10.000. Y sama dengan 10.000 ini artinya adalah harga 1 kg jeruk itu sama dengan 10.000, ya. Nah, tapi di sini ditanyakan jika Nining membeli 2 kg apel dan 3 kg jeruk. Berarti yang ditanyakan adalah nilai 2X ditambah 3Y. Nah, ini nilai ini. 2X ditambah 3Y ini berapa hasilnya? Ya. Nah, caranya seperti ini. Ya, 2X plus 3Y sama dengan 2 dikali X. X-nya udah ketemu 30.000. Nah, kita tulis 30.000 di sini. Terus ditambah 3Y, berarti 3 dikali Y-nya 10.000. Berarti 3 dikali 10.000 sama dengan 2 kali 30.000 60.000 ditambah 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000, ya, sama dengan, ya, tinggal ditambahkan saja. 60.000 ditambah 30.000 itu sama dengan 90.000. Jadi kesimpulannya adalah, ya, jadi harga yang harus dibayar oleh Nining adalah 90.000 rupiah, ya. Jadi harga 2 kg apel dan 3 kg jeruk itu seharga 90.000 rupiah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.